Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang forgiveness. Saya sendiri akan sedikit menjelaskan tentang definisi forgiveness. Konsep forgiveness sendiri telah menarik perhatian para peneliti dalam konsep kepribadian maupun psikologis. Karena selain memiliki efek interpersonal yang positif, memaafkan sering diasumsikan memiliki efek interpersonal yang positif pada penyesuaian psikologis pada seseorang yang memaafkan. Forgiveness sendiri memiliki arti yaitu berkurangnya keinginan untuk menghindari individu yang telah menyakiti kita, dan juga berkurangnya keinginan untuk melukai atau membalaskan dendam ke arah individu tersebut dengan adanya peningkatan belas kasih atau compassion, dan adanya keinginan untuk bertindak secara positif ke arah individu yang telah menyakiti kita. Hasil riset menurut Diponegoro dan Mulyono tahun 2015, forgiveness merupakan salah satu faktor kebahagiaan. Semakin tinggi forgiveness-nya, maka semakin tinggi pula kebahagiaannya. Sebaliknya, semakin rendah forgiveness, maka semakin rendah juga kebahagiaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam forgiveness. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu avoidance motivation. Membuang keinginan untuk menjaga kerenggangan atau jarak dengan orang yang telah menyakiti. Penurunan motivasi untuk menghindari kontak pribadi dan psikologis dan pelaku. Korban akan membuang keinginannya untuk menjaga jarak dengan orang yang telah menyakitinya. Dalam kurung ini pelaku. Jadi korban tidak menghindar ataupun menjauh si pelaku. Dia akan tetap berusaha menjaga hubungan yang dekat dengan pelaku tersebut. Yang kedua, revenge motivation. Membuang keinginan untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menyakitinya. Penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat-lihat bahaya yang datang kepada pelanggar. Artinya, korban akan membuang keinginannya untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Korban akan berusaha meminimalisir rasa marah untuk membalas dendam kepada pelaku yang telah melukai hatinya. Yang ketiga, benevolence motivation. Keinginan untuk berdamai atau melihat well-being orang yang telah melukai hatinya. Peningkatan motivasi untuk berbuat kebajikan dengan pelaku. Walaupun subjek merasa menjadi korban, akan tetapi subjek tetap ingin berbuat kebajikan kepada pelaku. Jadi subjek dalam situasi ini akan tetap menjaga hubungan agar tetap baik dan pelaku. Peran forgiveness dalam masa pandemi, forgiveness membantu sehat jiwa dan raga, serta membantu individu terlibat dalam perubahan emosi dan sikap ke arah yang positif. Yang menjadi objek forgiveness mungkin diri sendiri, orang lain, atau beberapa orang, serta situasi yang dilihat sebagai sesuatu yang melampaui kontrol, misalnya bencana alam, penyakit, dan nasib. Selama masa pandemi, apa yang kita alami dan kita rasakan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun ada satu yang tetap sama, yaitu kita harus tetap saling memaafkan. Memaafkan merupakan perilaku yang menunjukkan standar moral yang tinggi, selain pengampunan tapi juga melibatkan empati, peduli, dan pengertian. Jadi, memaafkan justru memperlihatkan kekuatan dan ketangguhan diri kita. Dengan memaafkan akan berkurangnya kecemasan, depresi, gangguan kejiwaan, dan akan lebih jarang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini terjadi karena dengan memaafkan, individu melepaskan tekanan psikologis yang disebabkan oleh masalah interpersonal yang membebaninya. Rasakan perasaan terlepas dari beban berat ketika kita tulus memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Dan biarkan beban itu lepas untuk memberikan kesehatan pada diri kita. Tips and trick. Buatlah dirimu lebih fokus pada masa kini, nikmati dan rasakan apa yang kamu lakukan saat ini. Karena jika terlalu memikirkan kehidupan di masa lalu, membayangkan besok, lusa, minggu depan, atau masa depan yang lebih jauh, mungkin akan membuat kamu menjadi lebih stres dan juga berpikir secara berlebihan atau overthinking. Tapi jika kamu hanya melihat apa yang terjadi di hari ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa hidupmu tidak seburuk apa yang kamu pikirkan.
Tetap melangkah ke depan, lanjutkan hidup dan terus tumbuh dengan memanfaatkan waktu-waktu ini untuk menikmati harimu. Karena pikiran-pikiran burukmu akan membuatmu seperti terus berada dalam pola yang sama, sedangkan kita harus tetap melanjutkan hidup dan terus tumbuh. Kita harus menyadari bahwa hidup tanpa memaafkan akan mengakibatkan derita jiwa yang berkepanjangan. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi dengan memaafkan akan melapangkan jalan di masa depan.